teman-teman. Perkenalkan, saya Sari Puspita dari program studi Sistem Informasi. Di sini adalah tugas pertama saya di pemrograman berbasis web. Jadi di sini tugasnya kita harus membuat website dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang sudah ditentukan ya tentunya. Sekarang kita ada di file yang namanya login. Di sini ada beberapa kode tentunya seperti doctype, yaitu menandakan kalau misalkan dokumen HTML5 ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu di bawahnya ada char sheet, yaitu supaya karakter atau huruf dan simbol bisa dibaca dengan benar. Terus meta viewport untuk membuat tampilan responsif di berbagai ukuran layar, terutama handphone. Terus title, yaitu untuk judul tab browser. Link real style sheet, yaitu memanggil CSS ke eksternal untuk tampilan UI. Terus suite alert, yaitu pustaka JavaScript untuk menampilkan pop art align yang bagus. Terus lanjut ke bawah ada bagian body, terus div login container, form, terus forget link, button type, dan register link. Terus di bawahnya ini ada data.js, itu yaitu berisi dummy data ya yang berasal dari soal. Terus script.js yaitu berisi logika login. Di sini kita coba untuk login, yaitu memasukkan salah satu username dari dummy data. Nah, ini yang berhasil, sudah ada pop-up loginnya. Terus kita coba jika kita mau salah login. Oke, terus itu udah ada ya gagal login jika username tidak sesuai dengan data. Kita akan ada pop-up gagal login. Nah, setelah login, ini adalah tampilan dari dashboard. Ini ada beberapa mata. Lalu sekarang kita lanjut di tampilan dashboard. Ini ada beberapa kode, yaitu nav class menu ya kebanyakan. Di sini ada dashboard HTML, stock, tracking, drop down. Ini kebanyakan menampilkan menu navigasi utama dengan logo T dan beberapa tautan ya, seperti informasi bahan ajar. Nah, ini. Terus di bagian greeting, bagian script, ini sudah responsif ya teman-teman. Ya, di bagian greeting itu yaitu menampilkan elemen kosong yang akan diisi teks sambutan seperti yang tadi ya, selamat pagi Rina misalkan. Terus di bagian script yaitu menghubungkan file script.js untuk menampilkan greeting dan menangani fungsi tombol logout. Kita memasuki ke tampilan tracking pengiriman ya. Terus di sini ada kodenya tracking, terus scriptnya, terus di sini ada data dummy dari untuk ditampilkan di tampilan ketika kita mencari sesuatu. Contoh nih, kita bakal memasukkan nomor DO dari mahasiswa ya. Terus kita masukkan, terus datanya langsung ada ya teman-teman. Kenapa? Karena memang data JS ini yaitu kayak kumpulan data-data yang nantinya dipanggil oleh HTML itu sendiri. Makanya tadi di HTML itu ditautkan kan ada data JS sama script JS.
biar nanti ketika datanya dipanggil itu data dari JS itu muncul. Begitu. Jadi kita coba sekarang data dari yang Agus Pratomo ini ya. Terus ini kan dikirim ya, yang tadi lagi proses kan. Nah, sama yaitu dia juga memanggil data dari data JS itu sendiri gitu. Lalu ini ada tampilan informasi stok bahan ajar, yaitu kita bisa panggil datanya juga di data dummy yang telah diberikan oleh soal, yaitu di data JS. Kita panggil di stok HTML panggilnya. Kita panggil di situ, terus data yang dari data JS ini kita langsung bisa ditampilkan di website kita. Nah, ini datanya. Kalau misalkan ini kan ada ID pengguna ya. Jadi ketika pengguna mau login menggunakan ID-ID ini itu bisa, tapi kecuali ID-ID ini itu tidak bisa, bakalan gagal gitu teman-teman. Terus di sini ada data bahan ajar ya, di bawahnya itu ada beberapa mata kuliah atau buku-buku yang sering digunakan untuk belajar di mata kuliah bersama kode-kodenya dan namanya gitu kan. Terus ini adalah data untuk tracking barang ya, tracking barang buku seperti tadi gitu. Terus ini adalah script JavaScript buat memanggil yang tadi ya teman-teman, dimana contohnya ketika muncul pop up, ketika kita salah memasukkan ID username, maka akan muncul pop up Anda gagal untuk login, atau misalkan Anda berhasil untuk login. Terus apakah Anda yakin mau keluar, seperti tadi yang sudah ditampilkan di awal video ya teman-teman. Ini adalah beberapa shortcode-nya. Nah, contoh logikanya seperti ini teman-teman. Jika misalkan ID-nya itu tidak sesuai, maka akan ditampilkan pop-up itu. Tapi kalau misalkan ternyata sesuai dan berhasil, maka kata-katanya akan ditampilkan pop-up Anda berhasil, misalkan kayak gitu. Terus ini bagian CSS, yaitu untuk mengatur tampilan, dimana kita mau mengatur apakah mau warna pink backgroundnya atau mau gradient seperti saya ini, pink putih biru. Terus ini kotaknya mau warna apa, terus mau bentuknya kayak gimana gitu. Terus di sini juga kita mengatur keseluruhan dari HTML ini. Jadi ada, kita mengatur untuk halaman login, terus stok, terus dashboard juga kita atur di CSS ini dalam satu dokumen ini gitu. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon revisinya. Terima kasih.